Halo adik-adik terkasih, bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran matematika wajib kelas 10. Subbab yang akan kita pelajari kali ini adalah operasi inverse pada fungsi. Nanti kita punya dua topik di sini. Yang pertama operasi inverse pada fungsi dan yang kedua adalah operasi inverse pada fungsi komposisi. Saya awali dengan operasi inverse pada fungsi. Oke, kita mulai. Konsep dasarnya, ketika kita mau bicara tentang fungsi inverse atau inverse pada fungsi, maka notasi yang dipakai itu bentuknya seperti ini. Notasi f pangkat min 1x ini dibaca dengan inverse. F pangkat min 1x itu artinya inverse dari fx. Inverse dari fungsi dengan variabel x. Jika f inverse x merupakan suatu fungsi, maka f inverse x disebut fungsi inverse dari f. X di sini variabel ya, jadi bisa diganti dengan y, bisa diganti dengan k, t, dan lain sebagainya. Oke, poin yang ketiga di konsep dasar adalah tidak semua fungsi mempunyai fungsi inverse. Hanya fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu yang mempunyai inverse. Jadi nanti ketika kalian mempunyai sebuah fx, belum tentu semuanya punya fungsi inverse. Artinya, fungsi yang sifatnya surjektif dan injektif mereka tidak punya inverse gitu. Atau kalaupun mereka memiliki inverse, inverse-nya bukan sebuah fungsi. Begitu ya. Nah, yang mau kita bahas di sini adalah sebuah fungsi bijektif. Jadi mereka punya fungsi inverse. Oke. Cara menentukan fungsi inverse atau f inverse x dari fungsi y sama dengan fx adalah sebagai berikut. Langkah-langkah yang bisa kalian lakukan yang pertama adalah menukar x dan y ke dalam persamaan y sama dengan fx. Kemudian yang kedua menyelesaikan persamaan itu untuk variabel y. Nah, yang perlu kalian ingat adik-adik bahwa fx itu sama dengan y. Jadi nanti kalau kita punya sebuah fungsi fx, nanti bisa kita ganti dia dengan y. Dan kebalikannya, fy itu sama dengan x. Oke? Bisa dipahami ya, fx itu sama dengan y dan fy itu sama dengan x. Nah, fy itu sama dengan f inverse x. Nanti di contoh soal di situ akan terlihat proses kita merubah dia dari fx menjadi y, dari y menjadi x, dari x menjadi fx dan terakhir f inverse x. Oke. Kita coba ke contoh soal. Yang pertama saya beri 5 contoh soal di sini, semua perintahnya adalah tentukan inverse fungsi berikut. Yang pertama, fx sama dengan 3x min 5. Yang kedua, fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Yang ketiga, fx sama dengan 3x min 2 per 2x plus 7 dengan x tidak sama dengan min 7 per 2. Yang keempat, fx sama dengan x pangkat 3 min 4. Dan yang kelima, kt sama dengan t plus 2 pangkat 5 min 4. Di sini sengaja saya munculkan dengan variabel lain supaya pikiran kalian tidak terpatok hanya x dan y. Begitu ya. Oke. Kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, soalnya adalah fx sama dengan 3x min 5. Ingat tadi konsep di cara menyelesaikannya, kita harus ubah fx itu menjadi y dulu. Oke, tadi di slide sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa fx itu sama dengan y. Maka fx ini kita ganti dengan y. Jadi fx sama dengan 3x min 5, kita gantilah menjadi y sama dengan 3x min 5. Jadi ini fx nya kita gantilah dengan y. Oke, nah ingat ketika kita mau mencari fungsi inverse, itu yang mau kita cari adalah x. Oke, ketika kita mau mencari fungsi inverse, ini yang dicari adalah x. Berarti posisi jawaban kita ketika dia bentuknya masih y sama dengan, harus kita ubahlah menjadi x sama dengan. Oke, di sini yang mengandung x adalah 3x, maka 3x saya pindah ke kiri.
Berarti min 3x sama dengan y-nya saya pindah ke kanan, min y, min 5-nya tetap di kanan, berarti tetap min 5. Berarti jadi min 3x sama dengan min y dikurang 5. Nah, berarti x-nya adalah min y min 5 dibagi min 3. Begitu ya. Kalau sudah, sekarang min ini di atas ada min y min 5, maka minnya saya keluarkan. Difaktorkan ceritanya. Minnya difaktorkan dalam kurung ini y plus 5. Karena ini min kalau saya kaliin ke dalam menjadi min y, min ini kalau saya kaliin ke sini jadi min 5 per min 3. Nah, akhirnya min ini bisa kita coret. Nah, dibagi dia, maka hasilnya adalah x sama dengan y plus 5 per 3. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, di sini sudah ada x nih. Kita kembalikan, x tadi sama dengan siapa? Sama dengan fy. Maka x ini kita gantilah menjadi fy. Fy sama dengan y plus 3 plus 5 per 3. Oke, nah kita ubah lagi. Fy tadi siapa? Fy tadi adalah f inverse x. Maka kalau sudah f inverse x, maka ini dalam kurung yang tadinya y kita gantilah dengan x. Udah, kita hanya mengganti variabelnya saja. Oke, sudah seperti ini jawabannya. Inilah f inverse x-nya. Jadi ingat stepnya, dari fx diganti y, setelah itu susun sampai terbentuk x sama dengan. Setelah terbentuk x sama dengan, ubah menjadi fy sama dengan, kemudian baru ubah menjadi f inverse x. Oke, bisa ya? Oke, next. Sekarang nomor 2. Nomor 2, bentuknya adalah fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Maka stepnya sama, fx-nya kita ganti dengan y, berarti ini jadi x kuadrat min 4x plus 3. Sampai di sini kita susun mereka ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Nah, cara menyusun kuadrat sempurna itu seperti ini. Saya pisah dia ke sebelah sini ya. Maka ini menjadi x kuadrat min 4x plus 3. Maka caranya kita buat seperti ini. Di sini kasih tanda kuadrat. Variabel dari x kuadrat harus 1. Kalau belum 1 harus dibagi. Kebetulan ini variabel x kuadratnya sudah 1, maka kita tulislah di sini x. Ini min 4. Kita tulis setengahnya. Setengah dari min 4 berarti min 2. Begitu? Nah, kalau sudah dapat bentuk seperti ini, kita harus berpikir untuk menjabarkan mereka. X min 2 dikuadratin, hasilnya adalah x kuadrat min 4x, betul? Plus 4. Nah, ini hasil penjabaran dari ini. X min 2 kuadrat, hasilnya adalah x kuadrat min 4x plus 4. Sedangkan yang kita punya di soal itu adalah x kuadrat min 4x plus 3. X kuadrat min 4x nya udah sama. Nah, yang belakang yang belum sama. Kita punya plus 4, yang dibutuhkan soal plus 3. Berarti supaya jadi plus 3, plus 4-nya harus dikurang 1. Oke, kurang 1 inilah yang kita tulis ke sini, kurang 1. Nah, inilah menjadi kuadrat sempurnanya. Berarti kuadrat sempurnanya menjadi y sama dengan x min 2 kuadrat kurangi 1. Oke, min 1-nya pindah ke kiri, berarti y plus 1 sama dengan x min 2 kuadrat. Nah, kalau sudah di sini kan ada kuadrat nih. Untuk menghilangkan kuadrat berarti di sebelah kiri harus kita kasih tanda akar. Nah, karena dia tanda akar kuadrat, maka di depannya harus dikasih plus minus. Maka ini menjadi plus minus akar y plus 1 sama dengan x min 2. Nah, yang mau dicari x-nya, berarti min 2-nya pindah ke kiri, jadilah plus 2. Saya taruh di depan ya. Berarti 2 plus minus akar y plus 1 sama dengan x. Saya tukar aja. Berarti x sama dengan 2 plus minus akar y plus 1. Ingat tadi x tadi fy. Ubah lagi fy sama dengan 2 plus minus akar y plus 1. Baru deh kita ubah menjadi f inverse x sama dengan 2 plus minus akar x plus 1. Seperti itu. Dengan di sini ada syarat. Ingat anak-anak, syarat bentuk akar apa? X plus 1 harus lebih besar sama dengan 0, berarti x-nya lebih besar sama dengan min 1. Jadi di sini ada syaratnya untuk x lebih besar sama dengan min 1. Oke, seperti itu. Kalau masih bingung boleh diputar kembali back ke atas ya. Ya, oke. Sekarang yang C yuk.
Yang C soalnya adalah fx sama dengan 3x min 2 per 2x plus 7 dengan x tidak sama dengan min 7 per 2. Kalau kalian bertanya, Bu, ini artinya apa nih? Ada x tidak boleh sama dengan min 7 per 2. Maka kita harus review lagi materi domain fungsi. Ingat kemarin domain fungsi bahwa penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti 2x plus 7 tidak boleh sama dengan 0. Betul. Berarti 2x nya tidak boleh sama dengan min 7. Oke, berarti x nya tidak boleh sama dengan min 7 per 2. Gitu ya, stepnya sama. Berarti fx nya diganti y. Berarti y sama dengan 3x min 2 per 2x plus 7. Kalau sudah, anggaplah y ini dengan per 1, kemudian dikali silang. Jadi y dikali 2x plus 7, yang ini 1 dikali 3x min 2. Kemudian kali silang deh ke dalam. Nah, sip. Y dikali 2x berarti 2xy, y dikali 7 berarti ditambah 7y. Yang ini jadi 3x min 2. Kalau sudah, yang sama-sama punya x kita kumpulkan. Di sini ada 2xy, di sini ada 3x. 3x-nya pindah ke kiri. Berarti 2xy dikurangi 3x sama dengan ini pindah ke kanan, min 7y min 2. Nah, kemudian ini x-nya difaktorkan keluar, maka kesini jadi 2y min 3. Karena ini kalau saya kali menjadi 2xy, ini kalau saya kali menjadi min 3. Oke, min 3x. Di kanannya tetap min 7y min 2. Baru x sama dengan min 7y min 2 per ini. Di sini kan posisinya kali nih, maka ini pindah ke bawah menjadi bagi. Oke, x-nya diganti dengan fy berarti min 7y min 2 per 2y min 3. Maka f inverse x-nya adalah min 7x min 2 per 2x min 3. Dengan x-nya tidak boleh sama dengan 3 per 2. Bisa? Nah, khusus untuk soal yang C, kita punya cara cepatnya. Cara cepatnya seperti ini nih. Untuk bentuk fx sama dengan ax plus b per cx plus d, dengan x tidak boleh sama dengan min d per c ya. Min d per c. Maka untuk mencari inverse-nya dengan cara cepatnya adalah ini min d ini per C. Maka untuk mencari fungsi inverse-nya seperti ini. Posisi A dengan posisi D ditukar, tandanya dilawankan. Posisi B dengan C tetap. Jadi A dengan D ditukar, tandanya dilawanin. Berarti D-nya jadi ke atas. Ini plus D, berarti dia ke atas jadi min D. Kemudian A pindah ke bawahnya berarti jadi min A. Dengan syaratnya berubah menjadi X tidak boleh sama dengan A per C. Udah begitu aja cara cepatnya. Berarti kalau soal yang kita punya tadi, kalau kita selesaikan pakai cara cepatnya, seperti apa ya? Lihat ini nak. Posisi A-nya adalah min 3, posisi D-nya adalah min 7. Sudah A dengan D ditukar, maka ini menjadi F inverse X-nya adalah min 7X, betul, D-nya jadi ke atas jadi min 2-nya tetap, 2X-nya tetap, nah plus 3-nya ke bawah deh jadi min 3. Iya, dengan X-nya tidak boleh sama dengan 3 per 2. Oke, sama ya dengan yang di atasnya ya. Oke, berarti jawabannya benar. Ya. Kita lanjut contoh keempat. Contoh keempat di situ ada fx sama dengan x pangkat 3 min 4. Sama stepnya, ketemu pangkat 3 nggak usah pusing. Kita ubah aja deh fx-nya menjadi y. Berarti y sama dengan x pangkat 3 min 4. Pindah deh 4-nya ke kiri. Berarti y plus 4 sama dengan x pangkat 3. Saya geser lagi ya. Berarti x pangkat 3 sama dengan y ditambah 4. Oke, karena ini pangkat 3, supaya hilang pangkatnya berarti kita akarin tapi akar pangkat 3. Karena di sini pangkat 3 ya. Berarti X sama dengan akar pangkat 3 dari Y plus 4. Oke. Berarti sampai di situ kita ubahlah X-nya ini menjadi FY.
Berarti kita ubah menjadi FY, maka FY-nya adalah akar pangkat 3 dari Y plus 4. Maka F inverse X-nya berarti akar pangkat 3 dari X plus 4. Ingat ya, dari posisi FY ke F inverse X itu kalian cukup mengganti variabelnya menjadi X. Udah deh, jawabannya seperti itu. Gitu. Oke, sekarang yang E yuk. E KT sama dengan T plus 2 pangkat 5 min 4. Ubahlah KT-nya menjadi Y. Y-nya adalah T plus 2 pangkat 5 min 4. Min 4 ya pindah ke kiri, jadi Y plus 4 sama dengan T plus 2 pangkat 5. Begitu? Nah, karena di sini dia pangkat 5, maka untuk menghabiskannya diakarin, tapi akar pangkat 5. Jadi akar pangkat 5 dari Y plus 4 sama dengan T plus 2. Oke. Pindahlah plus 2-nya ke kiri. Tapi ingat, di luar akar ya. Jadi ini akar dulu pangkat 5 dari Y plus 4. Stop, akarnya sampai sini stop. Barulah min 2. Jadi min 2-nya nggak kena akar. Sama dengan T. Saya pindah. Berarti T sama dengan akar pangkat 5 dari Y plus 4 min 2. Baru deh FY-nya adalah akar pangkat 5 dari Y plus 4 min 2. Maka F inverse T-nya adalah akar pangkat 5 dari T plus 4 min 2. Posisi di sini mengikuti variabel awal dari soal. Oke, ingat ya, min 2-nya nggak kena tanda akar. Karena min 2-nya kena dengan nggak kena itu beda. Gitu. Oke, sampai sini apakah bisa dipahami? Saya berharap video ini boleh bermanfaat untuk kita, dan kalau masih ada yang bingung boleh putar lagi videonya dari awal atau boleh di screenshot. Gitu. Oke. Yuk, kalau sudah, sekarang kita mulai masuk ke operasi inverse fungsi komposisi. Tadi kan yang fungsi inverse satu-satu sudah bisa nih. Nah, sekarang kita komposisikan. Ini rumus dasarnya ya. F bundaran G inverse seperti ini, maka kita ubahlah dia menjadi F inverse bundaran G inverse, berarti jadi F inverse G inverse. Oh, sebentar, kita di sini ada F bundaran G inverse. Kalau kita masuk ke posisi F bundaran G inverse, maka ketika kita mau masuk ke fungsi komposisinya harus kita tuker ya. Harus kita tuker, berarti di sini menjadi G. Di sini G, di sini yang F. Berarti ini G, ini F. Itu untuk posisi inverse-nya. Sebentar, saya lihat dulu. Cara 1 komposisinya, cara 2 ya. Di sini berarti di sini harus saya ubah. Kalau kita ketemu F bundaran G inverse, maka di sini harus G dulu. G inverse bundaran F. Jadi G dulu baru F. Baru kesininya G inverse. Oke. Baru di sini F. Nah, begitu juga kalau kita ketemu G bundaran F, maka di sini harus F dulu, Di sini F dulu, baru di sini G. Di sini posisi G. Maka ke sini juga F dulu, F, baru di sininya yang G. Nanti kita lihat di contoh soal ya. Nah, cara menyelesaikannya ada 2 cara, yaitu yang pertama mula-mula cari komposisinya baru diinverskan, kemudian yang kedua cari inverse masing-masing baru dikomposisikan. Saya masuk ke contoh soal. Nanti di contoh soal kita buat dengan 2 cara, dan kalau kita mengerjakannya benar hasilnya pasti sama.
Contoh soal yang pertama. Diberikan fungsi fx dan gx dengan fx sama dengan 2x plus 1 dan gx-nya x per x plus 1. Tentukan f bundaran g inverse, yang kedua g bundaran f inverse, dan yang ketiga f bundaran g inverse 5. Gitu ya. Oke, kita mulai jawab yang 1A. 1A saya coba kerjakan pakai cara 1. Cara 1 itu kita cari dulu fungsi komposisinya, baru diinverskan. Kita cari dulu f bundaran gx nya, karena yang diminta adalah f bundaran g inverse. Maka kita cari dulu f bundaran gx nya, baru nanti kita inversin. Kita carilah f bundaran gx nya pakai aturan komposisi, berarti f gx. Gx nya tadi sudah ada ya, gx nya dari soal itu adalah x per x plus 1, itu ada di soal. Kemudian masuklah dia ke fx, fx-nya adalah 2x plus 1. Ingat, kalau kalian lupa dengan aturan komposisi, boleh lihat video saya part 2 ya, tentang fungsi komposisi. Jadi di situ diberitahu bahwa fx-nya itu adalah 2x plus 1, kemudian gx-nya itu adalah x per x plus 1. Berarti gx-nya diganti dengan x plus 1, kemudian masuk ke f-nya 2x plus 1, berarti x-nya diganti dengan x plus 1. Oke, kalikan ke dalam, jadi 2x per x plus 1, ditambah ini disamakan penyebutnya, berarti jadi x plus 1 per x plus 1. Ngikut ini penyebutnya ya. Oke, kita jumlahkan 2x ditambah x jadi 3x tambah 1 per di bawahnya adalah x plus 1. Ini adalah posisi f bundaran gx. Sekarang sudah dicari f bundaran gx-nya, barulah diinverskan. Berarti si f bundaran gx ini barulah dimisalin dengan y. Berarti y sama dengan 3x plus 1 per x plus 1. Gitu, sampai di sini per 1 kali silang ya. Berarti y dalam kurung x plus 1, ini 1 dikali 3x plus 1. Kali silang deh ke dalam. Berarti ini jadi xy plus y, yang ini jadi 3x plus 1. Oke, kita tukar, berarti xy min 3x, yang ini jadi min y plus 1. Faktorkan x-nya, berarti y min 3 sama dengan min y plus 1, baru kita buat x sama dengan min y plus 1 per y plus 3. X tadi adalah fy, berarti fy sama dengan min y plus 1 per y min 3. Berarti f inverse x nya adalah min x plus 1 per x min 3. Nah, f inverse x nya tadi siapa? Ternyata f inverse x nya itu adalah f bundaran g inverse. Ingat tadi yang mau kita cari adalah f bundaran g inverse. Jadi posisi di sini kita kembalikan ke f bundaran g inverse x. Berarti min x plus 1 per x min 3. Begitu ya. Jadi kalau dari sini kalian sudah mau ganti dia dengan f bundaran gy gitu, boleh. Gitu. Nggak masalah. Baru habis itu di akhir sendiri baru kita ubah. Kalau kalian lihat seperti ini kan kesannya inverse-nya dari fx seperti ini, padahal ini bukan inverse-nya fx, tapi ini adalah inverse-nya f bundaran gx. Begitu. Atau kalau mau pakai cara cepatnya boleh nih, pakai cara cepatnya kalian dapatlah f bundaran gx-nya adalah 3x plus 1 per x plus 1 kan? Maka inverse-nya pakai cara cepatnya tadi. Jadi kalian menghemat banyak langkah. Gimana tadi cara cepatnya? Ini dengan ini ditukar, tandanya dilawanin. Berarti ini jadi min x plus 1, yang di bawah jadi x min 3. Dengan x tidak sama dengan 3. Gitu. Oke, ya boleh nanti ditonton lagi supaya lebih paham ya. Nah sekarang cara yang kedua kita cari dulu inverse dari fx, baru cari inverse dari gx, baru dikomposisiin. Jadi tadi cara pertama cari dulu fungsi komposisinya, baru diinverskan. Yang kedua cari inverse masing-masing fungsi, baru dikomposisikan. Kalau saya pribadi saya lebih suka mencari komposisinya dulu, baru diinverskan. Karena ketika kita mau masuk ke fungsi komposisi inverse, kalau kita lupa balik,
salah. Seperti tadi yang di rumus dasar, di situ lupa saya balik, itu akan menjadi salah. Gitu ya. Tapi ya silahkan kalian pilih, boleh cara 1, cara 2. Yuk, kita coba cari dulu yuk. Fx-nya adalah 2x plus 1. Berarti kita cari inverse-nya dari fx. Berarti y sama dengan 2x plus 1. Berarti y min 1 sama dengan 2x. Berarti 2x sama dengan y min 1. Berarti x-nya adalah y min 1 per 2. Oke, berarti f inverse x-nya adalah x min 1 per 2. Ini f inverse x. Sekarang gx-nya. Gx-nya adalah x per x plus 1. Maka ini boleh kalian ubah menjadi x plus 0, di atasnya kan nggak punya pasangan, boleh ditulis x plus 0 per x plus 1. Sampai di sini kalian bisa cari inverse-nya pakai cara cepatnya tadi. Lihatnya dari sini, lihat di sini. Kalau nggak ditulis berarti ada angka 1 ya. Berarti ini ditukerlah sama sini. Gitu. Ditukar, tandanya dilawanin. Jadilah ini min x tambah 0 per x min 1. Oke, baru G inverse X-nya adalah min X per X min 1. Nah, kalau sudah dapat fungsi inverse dari masing-masing fungsi seperti ini, barulah kita cari komposisinya. Nah, di bagian ini tadi yang benar-benar harus kita ingat. F bundaran G inverse X di sini harus diubah G dulu yang di depan baru F. Ini yang tadi kalau kita lupa nggak berubah salah. Jadi kalau di sini F bundaran G dikurungin baru inverse, maka harus diubah menjadi G inverse bundaran F inverse. Gitu, baru masuk ke fungsi komposisi G inverse dalam kurung F inverse X. Gantilah dari F inverse-nya. F inverse-nya adalah X min 1 per 2. Masuklah ke G. G inverse-nya apa? Ini G inverse-nya nih. Min X per X min 1. Berarti X-nya diganti ini semua. Ini X-nya. Maka jadilah min x plus 1 min x min 1 per 2. Di sini jadi x min 1 per 2 kurangi 1. Baru kita bereskan, samakan penyebutnya. Lebih ribet ya mencarinya ya. Ya, ini untuk cara kedua seperti ini. Menghitungnya jadi lebih panjang. Oke. Sampai di sini 2-nya dicoret, dapatlah min x plus 1 per x min 3. Jadi F bundaran G inverse-nya adalah min x plus 1 per x min 3 dengan x tidak boleh sama dengan 3. Kita cek, ternyata sama ya dengan jawaban yang di sini. Min x plus 1 per x dikurangi 3, tapi caranya lebih panjang. Tapi sebetulnya anak-anak lebih panjang pun caranya kalau kalian teliti mengerjakannya pasti bisa. Gitu. Oke, nah sekarang bagian yang B. Bagian yang B saya pakai cara yang pertama, yaitu kita cari dulu fungsi komposisinya, baru kita inversin. Cara yang B yuk. G bundaran F inverse yang diminta, cari dulu G bundaran Fx-nya. Berarti ini G Fx. Fx-nya diganti 2x plus 1 dari soal ya. Habis itu 2x plus 1 masuk ke Gx. Gx-nya adalah x per x plus 1. Maka x-nya diganti dengan 2x plus 1 per 2x plus 1 plus 1. Berarti G bundaran Fx-nya adalah 2x plus 1 per 2x plus 2. Nah, dengan cara cepat kita bisa dapat hasil dari inverse-nya. Kita tukar lagi deh. Ini ditukar sama sini, tandanya dilawanin, berarti jadilah min 2x plus 1 per 2x min 2 dengan x tidak boleh sama dengan 1. Oke, bisa ya? Ya. Oke, saya harap video ini bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian. Satu lagi, kita mau cari F bundaran G inverse. F bundaran G inverse 5. Ini min 1 ya. Ini F bundaran G, ini min 1. Ini enggak ada. Min 1 seperti ini. Inverse-nya. Nah, tadi kan kita udah cari tuh F bundaran G inverse itu apa? F bundaran G inverse X-nya itu ini. Min X plus 1 per X min 3. Maka kalau dia dimintanya F bundaran G inverse 5, berarti gantilah X-nya dengan 5. Oke.
Maka jawabannya min 5 ditambah 1, ini jawabannya adalah min 4 ya. Min 4, kemudian 5 dikurangi 3-nya 2. Berarti hasilnya adalah min 2. Jadi F bundaran G inverse 5-nya adalah, maaf, hasilnya adalah min 2. Seperti itu. Jadi kalau F bundaran G inverse sudah dicari, udah enak, tinggal masukin angkanya saja. Baik anak-anak, sampai di sini dulu contoh dan materi kita pada hari ini. Saya berharap video ini boleh bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa di subscribe dan like, kemudian tinggalkan komentar di kolom komentar, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih untuk perhatian dan sudah menonton video ini. Bye bye.